在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas, mengapa penatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini. Sosok tua itu tetap perlahan tertahan saat dia mendengar suara Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama, saya pikir Anda telah bertemu dengan masalah yang merepotkan." Ziyan dan orang-orang itu berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka bisa datang ke sini, bagaimana saya bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini. Oleh karena itu, saya hanya bisa turun sendiri. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini, dia menarik cincin putih salju yang menyembunyikan Tian Huo Zunze di lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tian Huo Zunze, akan lebih merugikan daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiao Yan mempercayai penatua pertama Suqian, ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang pernah menjadi elit Douzun, oleh karena itu, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua pertama Suqian secara alami tidak memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan, kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua, matanya menyapu Xiao Yan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan saat merasakan perubahan aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia berkata, "Saya secara tidak sengaja menerobos tepat sebelum penatua pertama turun." Cek, anak kecil kecepatan latihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu, ketika saya masih di kelas Do Haung, kemajuan tercepat saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, tapi dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar agak memalukan. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya, kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberi tahu penatua pertama Suqian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Lebih baik jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Bagaimanapun, ada rahasia yang disimpan selamanya di hati Xiao Yan di dasar magma. Saat rahasia itu terungkap, kemungkinan seluruh benua Douqi akan gemetar karena itu. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Doudi sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertindak gila. Xiao Yan secara acak mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan Flame Gathering Pot muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Suqian dan berkata, "Tetua pertama, lihat dan lihat apa ini." Kenapa? Sudahkah Anda menyimpan Heart Flame di dalamnya?" Suqian tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia menerima Flame Gathering Pot dan melihatnya sekilas. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan Heart Flame yang meningkat di tubuhnya beberapa saat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin Heart Flame biasa menggerakkan Heart Flame di dalam tubuhnya? Ini, kekakuan di wajah Suqian berlanjut sesaat. Setelah itu, Suqian tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi ketidakpercayaan langsung melonjak ke matanya. Dia merasa bosan saat melihat Xiao Yan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah kamu menempatkan Valen Heart Flame ke dalamnya?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang Valen Heart Flame yang asli. Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Saya telah mengatakan bahwa ketidakhadiran jatuh hati api dari Akademi Dalam dapat menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Sekarang Anda telah menundukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikan Anda. Anda mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana Anda akan pergi dan bertempur dengan Hall of Souls dengan cara ini?" Suqian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiao Yan yang tidak dapat memenuhi harapannya. Xiao Yan tercengang saat melihat sikap elder pertama Suqian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti,
tampaknya Su Qian mengira Xiao Yan telah mengeluarkan api hati yang jatuh dari tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. Elder pertama, Anda salah, ini memang api hati yang jatuh, namun, ini bukanlah yang dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa begitu lemah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ini bukan api hati yang jatuh dari masa lalu. Su Qian terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan, baru kemudian dia pulih. The Valen Heart Flame di Flame Gathering Pot, ini sepertinya sedikit terlalu lemah, itu jauh lebih rendah dari kengerian Flame Heart Valen di masa lalu. Su Qian memegang Flame Gathering Pot dengan kedua tangannya, dia tercengang sesaat sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sukacita liar yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, maksudmu, kamu telah menemukan flame jatuh hati yang lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia berkata, api jantung yang jatuh ini juga merupakan sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi, selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api menuangkan Douki dalam jumlah yang tak henti-hentinya ke dalamnya. Api hati yang dapat diberikannya masih akan memungkinkan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, api jantung yang jatuh ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, Akademi Dalam pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam merawatnya begitu lama. Oleh karena itu, menara pemurnian Blazing Sky Ki mungkin bisa tetap terbuka selamanya. Kegembiraan di wajah Su Qian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiao Yan. Jelas, dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sekali lagi. Sungguh tak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat api jatuh hati yang lain. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Su Qian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang Flame Gathering Pot seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadapi Xiao Yan dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, sulit bagimu anak kecil, Anda telah mengambil api surgawi yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai bayi yang patuh. Api surgawi, semua ini bisa dikatakan saling membatalkan, karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega, dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam, namun, itu kehilangan pengaruhnya karena dia cukup senang bahwa dia saat ini bisa menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku akan bisa bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang itu di masa depan. Api jantung yang jatuh adalah sesuatu yang telah dia habiskan cukup banyak usaha untuk disegel. Pendirian menara pemurnian Blazing Sky Ki juga idenya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan pengaruhnya, sepertinya aku tidak akan bisa menghindari berubah menjadi kekacauan. Tangan Su Qian mengusap panci Flame Gathering, dan dia menghela nafas sebelum tertawa keras. Xiao Yan merasa sedikit malu saat melihat Su Qian yang tampak seolah-olah telah meringankan beban besar. Di masa lalu, tetua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, namun, hatinya sebenarnya telah memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika seseorang memikirkannya. The Blazing Sky Ki Refining Tower sangat penting. Jika itu menghilang begitu saja, bahkan hati Xiao Yan pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan bicarakan ini. Su Qian buru-buru melambaikan tangannya setelah tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, salah satu alasan saya memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada Anda. Alasan lainnya adalah memberitahu Anda bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng. Han Feng. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, senyum di wajahnya sedikit tertutup. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu memanfaatkan kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiao Yan telah memikirkan masalah ini. Lagi pula, orang ini tetap berada di Hall of Souls untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat guru dikunci. Selain itu, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiao Yan harus secara pribadi membunuh orang yang telah mengkhianati gurunya ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Yao Lao?
yang menaruh harapan besar padanya. Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, kami juga akan sangat kesulitan menemukannya, namun, beberapa hari yang lalu, Xiao Ge tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di Demon Flame Valley. Suqian perlahan berbicara. Lembah api iblis. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dia segera tertawa dingin, sepertinya orang ini berencana untuk memanfaatkan kematian hantu iblis tanah lama untuk sepenuhnya mengambil alih semua yang menjadi miliknya. Aye, Han Feng memiliki ambisi yang besar, dia telah merambah jauh ke wilayah sudut hitam, dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi penguasa daerah tersebut. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Suqian mengangguk dan berkata, kali ini, dia diam-diam telah mengambil alih Demon Flame Valley dan dia melakukannya dengan tenang. Jika Xiao Ge tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Xiao Yan mengangguk sedikit, sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak memasuki hutan pegunungan yang luas. Selama dia berada di wilayah sudut hitam, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing yang telah kehilangan rumahnya ini. Apa yang kamu rencanakan? Suqian melirik Xiao Yan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dilepaskan apapun yang terjadi. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Saya perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Suqian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, tampaknya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan pihak kita. Kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiao Yan meraih ke belakang dua sosok hitam membawa peluit rendah yang jelas ditembakkan. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiao Yan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris berat dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan tegas, sekarang. Bahu Xiao Yan sedikit bergetar saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang seperti giok yang indah perlahan terentang. Setelah itu, sayap tulang dikepakkan. Masuk raungan guntur samar bergema di atas dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiao Yan berubah menjadi buram yang melesat ke lubang masuk. Suqian tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat ke belakang Xiao Yan yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Dia bergumam, Han Feng yang menyedihkan. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah Black Corner. Pada akhirnya, dia secara tidak beruntung bertemu dengan Xiao Yan. Sepertinya mata Yao Zunze menjadi lebih tajam dan tajam. Suqian juga tersenyum sombong setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, sepertinya akan berakhir. Empat sesepuh akademi dalam duduk di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, ada lubang dalam yang menuju ke dunia magma. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan doki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama empat sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru saat itulah mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan ke orang itu. Orang yang keluar dari lubang dalam secara alami adalah Xiao Yan. Dia dengan sopan tersenyum kepada empat sesepuh. Suqian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiao Yan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga mengetahui tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut Suqian mungkin mengalami kecelakaan di dalam. Elder pertama, keluarkan Flame Gathering Pot, dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk waktu yang sedikit ini karena masalah Han Feng. Xiao Yan menatap Suqian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu, sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memberi sugesti. Suqian tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melempar tangannya.
Flame Gathering Pot ditembakkan dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendarat di depan 4 sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian semua berlatih metode Ki Afinitas Api, tuangkan Doki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak Heart Flame dapat dirangsang." Keempat tetua bertukar pandangan setelah melihat pot pengumpulan api di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu, jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata mereka sedikit dan Doki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke Flame Gathering Pot seperti air banjir. 4 api afinitas Dokis dari warna berbeda dituangkan ke dalam Flame Gathering Pot seperti aliran yang menetes. Setelah itu, Doki berputar sedikit sebelum menyerbu ke dalam api jantung yang jatuh. Bang! Setelah masuknya Doki, permukaan bayi Valen Heart Flame tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang intens. Tampak seperti sebongkah batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, riak melingkar tak terlihat dengan cepat menyebar dari Flame Gathering Pot. Gelombang yang tak terlihat ini melengkung dan naik, akhirnya, mereka menembus menara satu tingkat pada satu waktu dan mencakup seluruh menara pemurnian Sky Ki yang berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara penyulingan Blazing Sky Ki tiba-tiba membuka mata mereka, tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang Heart Flame yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak asing dengan Heart Flame ini karena mereka telah menikmati manfaat dari pemurnian semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak Heart Flame of the Inner Academy habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu sampai mereka lulus. Sangat menyenangkan bagi mereka, bagaimanapun, itu diam-diam telah kembali. Menara penyulingan Ki Langit yang berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Blazing Sky Ki mengalami kejutan awal, informasi dari menara pemurnian Blazing Sky Ki dihidupkan kembali seperti angin sepoi-sepoi yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar adalah akademi dalam yang sebenarnya. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang dikirimkan melalui menara. Segera, Xiaoyan bertukar pandang dengan Suqian dan keduanya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban yang berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Suqian, pandangannya segera beralih ke 4 sesepuh dan menggoda. Sepertinya kita harus merepotkan sesepuh dari akademi dalam kita yang mempraktikkan afinitas api Doki ini di masa depan. Namun, kecepatan benda kecil ini menyerap Doki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Keempat sesepuh tanpa sadar dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Suqian. Sepertinya mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang untuk api hati yang jatuh dalam panci pengumpul api ini. Suqian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit keempat sesepuh ini. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, "Saya akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktikkan api afinitas Doki. Di masa depan, Anda semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Perlakukan saja itu sebagai pelatihan, hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan Anda semua." Pada saat Suqian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiaoyan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan pada 4 sesepuh dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi metode Ki Afinitas Api. Xiaoyan dan Suqian berjalan keluar dari dasar menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara penyulingan Ki Langit yang berkobar menjadi panas membara lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka tersenyum. Kebangkitan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar benar-benar merupakan kegembiraan yang telah turun dari langit kepada para siswa ini. Bagaimanapun, dengan Heart Flame untuk memurnikan Doki di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, Suqian memimpin Xiaoyan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah akademi dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim seorang penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiaoyan dan Suqian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiaoli,
dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalamnya. Kelompok besar itu memandang Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu wanita cantik besar dan kecil ini sebelum menggoda berkata, setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Jangan berpikir kata-kata yang bagus bisa menghilangkan dosa besar kamu yang membuang kami untuk mencari kesenangan sendiri. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. Dosa kepalamu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, apa kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Tidak apa-apa, saya untuk sementara masih bisa menahannya. Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak ungu keabu-abuannya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, kamu telah maju lagi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Little Fairy Doctor bahkan lebih besar dari Elder pertama Sukian, dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. Batuk asteris, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat ada waktu luang. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting. Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering, dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak saat kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona memikat samar muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. Apakah sekarang ada aktivitas di pihak Han Feng? Xiao Yan juga menarik perhatiannya, wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik, awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner, tidak disangka bahwa dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, lembah api iblis adalah faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis saat mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya dalam wilayah sudut hitam, dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhir saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi daerah sudut hitam, yang dia punya hubungan baik dengan maksud untuk membentuk aliansi, bahkan sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Ying San semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini, dia segera dan dengan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius, dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di wilayah Black Corner. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Douzong. Kemampuan memanggilnya dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di wilayah sudut hitam, sepertinya mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Sukian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki dua elit asli Douzong, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya, Elder Qian dan Elder Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran, oleh karena itu kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk yang lainnya. Karenanya kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah sudut hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam mengangguk, jarinya dengan lembut menepuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok. Xiao Yan sedikit menurunkan dagunya, tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan lemah berkata,
Kakak kedua, manuver semua ahli dari gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Gate, minta mereka untuk mengirimkan beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke Demon Flame Valley. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan bisa kembali. Xiao Li mengangguk saat mendengar ini, sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di dalam wilayah sudut hitam, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung gerbang Xiao kita. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya, kita harus benar-benar melenyapkannya di akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Suqian, cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiao Yan mengangguk, dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis, senyuman tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir.